Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 pada pelajaran yang pertama semester 1, yaitu indahnya saling menghormati. Pada pembahasan yang terakhir, memahami isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian akan mendapatkan video terbaru dari Pak Guru. Terima kasih. Anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6, mari kita membaca Quran Surah Al-Kafirun dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak, setelah tadi kita perhatikan bersama-sama arti surah Al-Kafirun ayat 1-6, mari kita memahami kandungan surah Al-Kafirun itu dari mulai ayat 1 sampai dengan 6. Anak-anak, mengapa kita harus menghormati perbedaan dalam beragama? Apa ajaran yang terkandung dalam surah Al-Kafirun? Salah satu ketetapan Allah yang berlaku di dunia ini adalah adanya perbedaan. Perbedaan banyak macamnya, seperti perbedaan suku, bangsa, ras, dan agama. Umat Islam harus bisa menghargai adanya perbedaan tersebut. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai perbedaan, terutama dalam hal keyakinan dan agama. Setiap orang berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Sikap menghargai antar pemeluk agama ini dijelaskan Allah SWT dalam surah Al-Kafirun. Mari kita pahami bersama kandungan surah Al-Kafirun. Pada ayat pertama, berisi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan ketegasan sikap kepada orang-orang kafir. Pada ayat kedua, merupakan pernyataan tegas bahwa Nabi Muhammad SAW dan semua umatnya tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Pada ayat ketiga, menegaskan bahwa orang-orang kafir itu
bukan penyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir menyembah berhala-berhala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelma dalam rupa apapun. Pada ayat keempat menegaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah yang hanya akan menyembah kepada Allah. Anak-anak, pada surah Al-Kafirun ayat kelima merupakan pengulangan dari lafal ayat ketiga, yaitu menegaskan bahwa orang-orang kafir itu bukan penyembah Allah. Kaum kafir menyembah berhala. Paham ya anak-anak ya? Kemudian pada ayat yang terakhir berisi tentang sikap orang yang beriman terhadap ibadah yang dilakukan kaum kafir. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin itu tidak memiliki toleransi apabila terkait secara khusus tentang urusan agama masing-masing, meliputi aspek akidah, ibadah, dan hukum. Peribadatan dalam agama Islam itu tidak dapat dicampur adukan dengan agama lain, anak-anak. Jadi ketika sudah urusan agama, Islam ya agamaku, agamamu ya agamamu, gitu kan. Jadi tidak bisa dicampur aduk. Ada orang Islam datang ke gereja untuk beribadah, itu tidak boleh. Islam ya beribadahnya di masjid, Kristen ya di gereja. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Paham ya anak-anak ya? Paham ya anak-anak? Umat Islam beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan kaum kafir beribadah menyembah berhala dengan caranya sendiri. Setiap agama menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itulah kandungan surah Al-Kafirun ayat 1-6. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah, semoga dengan anak-anak memahami makna kandungan surah Al-Kafirun ini, kalian bisa lebih menjaga, lebih hati-hati ketika memiliki teman yang agamanya lain, mengajak kalian untuk beribadah, mengajak kalian untuk mencampur adukan urusan agama, maka kalian wajib menolaknya. Tapi ketika anak-anak diajak bermain oleh temannya, kemudian ngobrol, bersahabat, berteman, atau punya tetangga yang beragama lain, maka kalian tidak boleh menjauhinya. Karena ketika dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah, dalam urusan pertemanan itu dibolehkan. Tetapi kalau dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, tidak boleh dicampur adukan. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran tentang memahami arti Quran surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak, untuk bapak guru, dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan anak-anak selalu menjadi anak yang baik, anak yang tetap bersemangat meskipun dalam masa pandemi seperti ini, dan anak-anak tetap menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.